Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna sarad dawabi indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Wa qala idzan rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udunu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu dan saudara semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, baiklah dalam kesempatan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, dan Ramadan kali ini betul-betul kita tunggu sebagai umat Islam. Dan bulan-bulan ini marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan semua amal kebaikan, amal soleh dilipat gandakan. Baiklah dalam kesempatan ini kami sedikit mengambil tema hikmah daripada Lailatul Qadar. Banyak sekali referensi hikmah Lailatul Qadar, yang salah satunya adalah malam yang mulia. Malam karena di situ diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi mengapa di situ bulan mulia, bulan yang penuh ampunan? Karena di situ di Lailatul Qadar ini, terutama di hari-hari 10 hari terakhir, di hari-hari ganjil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, pada 10 malam terakhir. Insya Allah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Makanya malam yang mulia, malam yang diturunkan Al-Quran, yang mana fungsi dan peranan Al-Quran sangat banyak sekali fungsinya. Ya, kita ambil hanya beberapa contoh. Yang pertama, peranan Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, sebagai keterangan yang jelas. Yang ketiga, sebagai obat dan rahmat. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai furqan atau pembeda. Dan masih banyak yang lain yang bisa disebutkan, tapi dalam kesempatan hari ini, pagi yang mulia ini, kita bahas 4 hal. Al-Quran sebagai petunjuk, insya Allah kita semuanya sudah hafal. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk, Al-Quran membawa nilai-nilai yang mengungguli nilai-nilai yang pernah ada pada agama lain. Nilai-nilai tersebut menyentuh semua potensi manusia dan segala aspek kehidupannya. Al-Quran diturunkan Allah ke bumi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang menginginkan manusia selamat di dunia dan di akhirat, yang menginginkan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran inilah sebagai pegangan hidup, memberikan penjelasan tentang segala sesuatu, sehingga manusia memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugas hidupnya.
selaku makhluk dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya. Jadi Al-Quran sebagai pegangan, sebagai hudal linas, petunjuk bagi manusia. Kalau kita semuanya pengen selamat dunia dan akhirat, maka Al-Quran inilah satu-satunya pedoman, satu-satunya teori yang tidak akan terbantahkan lagi oleh teori-teori yang lain sampai akhir zaman. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai keterangan yang jelas. Hada bayanun linasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Hada bayanun linas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Di ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan Allah berfungsi memberikan penjelasan kepada manusia tentang segala sesuatu, dan penjelasan bisa bersifat global, bersifat ilmiah, dan Al-Quran ini memberikan dasar-dasar kehidupan, baik yang berkenaan dengan masalah ibadah, masalah muamalah, maupun masalah-masalah iptek, dan manusia didorong untuk mengembangkan kemampuannya. Manusia didorong untuk menggali isi dan pesan yang terkandung di dalamnya. Ini tugas manusia. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai salah satu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yang penuh dengan berkah, supaya kita memperhatikan artinya fokus, memperhatikan ayat-ayatnya. Kalau dalam konteks ilmu sekarang ini kita menganalisis yang ada dalam Al-Quran, kemudian membuktikan dan menjadi teori yang baru. Kemudian Al-Quran ini juga memberikan penjelasan yang komprehensif tentang manusia, mulai dari kejadian, tugas dan kewajibannya, tujuan yang harus dicapainya, kelebihan-kelebihan manusia atas makhluk yang lain, juga kelemahan-kelemahan manusia atas makhluk yang lain. Juga Al-Quran ini menerangkan, menjelaskan hal yang baik, hal-hal yang buruk, yang batil dan yang hak, dan halal yang haram, dan adil, zalim, dan lain sebagainya. Maka Al-Quran ini menjadi penjelas, dan keterangannya sangat jelas untuk seluruh manusia. Kemudian Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini suatu menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Wala yazidud dhalimina ila khosaro. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Dalam ayat yang lain bahwa Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat penyakit yang ada dalam dada. As-sifa'u lima fisudur wa hudau wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini menjadi penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Yang dimaksud obat di sini adalah obat penawar yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit hati yang membuat manusia menderita karenanya. Penyakit hati ini banyak sekali, was-was, kegelisahan, kekecewaan, kecemasan, kemudian rasa khawatir, dan penyakit-penyakit yang lain, penyakit hati yang lain, termasuk syirik, termasuk musyrik, sombong, takabur, ujub. Semuanya itu hanya bisa diobati dengan Al-Quran. Maka kadang penyakit hati ini, penyakit yang ada dalam dada ini juga akan menimbulkan penyakit fisik. Karena memang fisik itu sangat berpengaruh dengan psikis. Kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, insya Allah dijauhkan dari penyakit was-was, khawatir, kegelisahan, kekecewaan, atau penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan kegoncangan jiwa. Nah, kegoncangan jiwa ini juga akan berpengaruh terhadap penyakit fisik.
Sedangkan yang dimaksud Al-Quran sebagai rahmat adalah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah membawa kebaikan. Kebaikan bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan makhluk yang lain. Kemudian Al-Quran sebagai pembeda. Insya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang akhir, wa bayyinati minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran ini ya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan ya serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud Al-Quran sebagai furqan, pembeda, yaitu bahwa di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan perbedaan antara yang halal, yang haram, yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, ya, jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Dengan demikian bagi orang yang membaca, menghayati, memahami, kemudian mengetahuinya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya insya Allah akan mengantarkan kepada keridhoannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang bertakwa dalam menyambut Ramadan ini, marilah kita bersemangat, ya, bersemangat untuk ya menjalankan dengan sebaik-baiknya, bersemangat untuk mengisi kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Kemudian manfaat atau faedah atau hikmah yang bisa kita ambil dari Lailatul Qadar, yaitu malam penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kana mungdirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Jadi Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Al-Quran ini penuh berkah. Ya, berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang tidak pernah habis. Keberkahan itu kebaikan yang tidak pernah habis. Itulah keberkahan. Kalau Al-Quran ini kita pegang sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup, insya Allah hidup kita akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang disiplin. Baiklah, dalam kesempatan pagi ini kita simpulkan isian kali ini bahwa malam kemuliaan adalah malam yang penuh berkah, malam yang diagung-agungkan oleh umat manusia, bulan yang penuh keutamaan, malam yang penuh cahaya, keutamaan dan kebaikan-kebaikan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dengan Lailatul Qadar ini, umat Islam seharusnya menjadi umat yang selalu dinamis, selalu bergerak, menjadi umat yang selalu optimis, menjadi umat yang selalu disiplin, percaya diri, berpendirian kuat, menjadi cerdas dan terpelajar. Jadi, ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terpelajar, walaupun secara akademik tidak punya titel. Kalau kita betul-betul mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan mujahadah dan istiqomah, tidak hanya sekedar membaca, tapi betul-betul kita pahami, betul-betul kita hayati dengan seksama, insya Allah akan menghantarkan kita menjadi umat yang terbaik, umatan wahidan, umat yang terbaik, memahami, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadi ya umat orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, melalui momen Ramadan ini betul-betul kita gunakan sebaik-baiknya sehingga tujuan puasa itu sendiri tercapai, yaitu la'alakum tattaqun. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.
Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.